Parah. Anak orang di penjara 20 tahun hanya kau pakai e-ride shop. Ahli rekayasa kau. Kalau dia benar, kenapa kalian diusir? Racikan Berita 1. Harusnya benar nih kalau Muhammad Noah Al-Azhar punya harga diri, keluar minta maaf atau ya buktikan kebenarannya. Ya, ini dia. Kenapa dia pakai e-ride shop dan free make? Ya, jawab itu Muhammad Noah Al-Azhar, ya. Anda harus dipecat, dipidanakan, ya. Oleh karena itu, ya kita datangi. Kalau dia nggak mau datang, kita datangi lagi. Itu kita live-kan, berdebat live dengan saya di sini. Jadi kita datangi langsung. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Tinggal minta maaf kau dan siap dipenjara Muhammad Noah Al-Azhar, ya. Jangan di kolammu saja. Apa itu di Eptok lah, entah apa itu punguan atau apa itu? Perhimpunan apa forensik digital. AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia yang kau dirikan, terus kau cuap-cuap di tempatmu, di kolammu. Sekarang hadapi saya di sini dan keluar. Saya tepat berada di depan kantornya ini. Nah, ini kantornya ini, tempat masuknya ini. Nih ya, harus pakai face. Saya tunggu di depan dan kata anak buahnya sedang rapat. Ya. Jadi saya yakin dia nonton sekarang karena sudah saya live-kan dan saya sudah beritahu tadi, ya. Kalau berani hadapi saya ini di luar kantormu sekarang. Gitu. Ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Dukcapil ini karena kau mendapatkan posisi ini dari si Tito Karnavian, jenderal barbar brutal biadab, jenderal polisi. Makanya kau dihadiahi ya menjadi Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Dukcapil. Mudah-mudahan dia berani turun dan jawab itu semua. Ya, karena buku ini sudah saya berikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Keluar kalau berani. Ya. Muhammad Noah Al-Azhar, ahli forensik Polri, penipu, perekayasa. Tahun 2016, ya. Di Kompas TV sudah saya tunggu orang ini. Sudah saya tunggu 2016 dan tidak berani datang. Ya. Oleh karena itu saya ada di sini, sudah datang saya. Live kan nanti perdebatan saya dengan dia kalau berani dia turun. Ya, jangan ngumpet. Ya, jabatanmu ini adalah hadiah dari Tito Karnavian. Ya, seorang polisi aktif menjadi direktur di Kementerian Sipil. Ya, 4.000 polisi sekarang ya menjabat di kementerian-kementerian yang bukan polisi. Untuk apa itu? Turun kalau berani. Gitu. Ya, jawab ini. Buku ini, jawab. Dia menggunakan e-ride shop yang ada di metadatanya, ya, di file video 1, 3, 7, dan 9. 7 dan 9 itu, ya, itu adalah video mahkota yang mengkriminalkan Jessica Wongso. Dia otak-atik pakai software gratisan, ya, software multimedia, video editor, e-ride shop, dan free make. Dia mengaku integritas data terjaga. Pak Prabowo Subianto, bagaimana penipu seperti ini jadi direktur Pak di Dukcapil, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Dukcapil. Ya, kok bisa manusia penipu ini yang memenjarakan orang dengan tangannya, mengedit, dikabur-kaburkan, ya, sehingga mengkriminalkan rakyat biasa, gitu loh. Nggak bisa manusia penipu seperti ini harusnya dijadikan pejabat, gitu loh. Ya, nanti kita datangi juga kantornya siapa itu, Christopher Harimanrianto, ada kantornya, iya. Dan kantornya Tito Karnavian. Enak kali mereka ini ya. Kita datangi langsung. Kalau berani turun kau, Krisnamurti. Turun kau. Ayo. Di sini. Oke.
Saya lagi sebagai tamu. Ayo sini. Enggak, Pak. Bareng-bareng. Ayo. Ayo, udah berdua. Enggak di sini aja di sini. Enggak usah berdua. Di hadapan. Ya udah, tambah ibu ini. Lo enggak. Enggak. Ayo. Enggak nih saya. Enggak, Pak. Ini harus debat di publik. Loh. Ini punya saya ini. Ayo kita di sini debat. Loh. Kenapa Anda pakai red soft? Jawab coba sini. Ayo. Di sini. Sini. Enggak, di sini. Kok kasar sekali? Anda merekayasa. Siapa yang berkata? Anda. Udah dibuktikan di depan persidangan. Apa red soft? Kenapa Pak Anda pakai? Siapa yang pakai? Ini nih, Anda. Enggak. Metadata. Itu metadata itu dari filenya. Metadata. Anda tahu metadata? Red soft. Anda tahu? Anda saya akan laporkan ke Propam Polri. Silakan. Ya. Kenapa tidak? Kenapa Anda pakai red soft dan remake? Enggak ada. Itu metadata. Anda Ini BAP ini. Tahu nggak? Anda tahu metadata? Nah, Anda tahu metadata? Anda tahu nggak? Metadata itu Kenapa Anda pakai red soft? Siapa yang pakai? Loh, di sidang PK kemarin, Anda bilang apa red soft? Saya tanya Anda atau metadata? Di sidang PK Anda apa? Anda jawab pada saat di hakim. Ya udah. Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR Telview, Linux base. Ini bukan saya kebenaran ini, versi kebenaran. Parah Anda itu nggak mengakui. Sini kita debat, coy. Sini kita debat. Nggak usah keluar. Ini milik rakyat ini. Ini milik rakyat. Nggak usah keluar. Nggak usah. Semua di sini aja. Ini rumah saya. Rumah? Tetap di sini. Rumah? Iya, ini kantor. Oh, ini rumah. Oke, kita di luar. Jangan, harus diliput publik. Jangan. Bukan harus diliput publik. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Saya. Ayo. Nah, ini enak kan? Oke, sini. Gak apa-apa saksi. Sini. Gak usah Pak. Gak apa-apa, santai aja. Sini. Apa yang saya bisa bantu untuk Pak Harisman? Pak Harisman sudah datang ke sini, saya hargai sekali. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Dan Anda punya adab. Pak Harisman di sini sebagai tamu. Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab. Your adab pun aku nggak tahu. Gini, bentar dulu. Saya tanya dulu poin tuh. Nggak usah. Poin to point itu sesuai keinginan Pak Harisman. Pak Harisman itu jawab aja dulu, nggak usah. Untuk mencari kebenaran, kan? Kenapa Anda pakai Iredsoft dan Remake? Untuk mencari kebenaran. Iya, jawab begitu. Anda pakai nggak? Saya tanya untuk mencari kebenaran. Anda pakai nggak Iredsoft dan Remake? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu, itu nggak usah yang lain-lain. Iredsoft Anda pakai nggak? Kalau gitu Anda bukan mencari kebenaran. Iya, makanya Iredsoft Anda pakai nggak? Anda bukan mencari. Tadi Anda menyangka, sekarang saya tanya lagi. Anda pakai Iredsoft nggak? Saya tanya metadata kan? Iya, makanya saya tanya dulu. Iredsoft Anda pakai nggak? Saya jelasin ya. Iya, saya jelasin dulu. Iya. Saya jelasin, kan namanya ilmiah. Ilmiah itu butuh penjelasan nggak? Saya tanya. Iredsoft, iya. Ilmiah butuh penjelasan. Iya, dan Remake, iya itu aja. Saya jelaskan. Ketika itu file dibuat sama kamera itu, kemudian di situ ada metadatanya. Dan metadata mencantumkan bahwasanya itu dibuat dengan handphone anggap saja itu Xiaomi. Apakah nggak usah bicara lain, itu kita bicara DVR Telview. Kita bicara DVR Telview 161S. Nggak usah yang lain-lain. Saya nggak butuh pengetahuan Anda. Saya cuma pingin jawaban itu. Oh, itu Anda nggak butuh kebenaran. Ya enggak, ini DVR Telview beda dengan HP. Ilmiah butuh penjelasan nggak? Anda bukan ilmiah. Jawab aja jujur. Anda butuh ilmiah. Muhammad Nur Al Azhar. Anda pakai Iredsoft atau tidak? Di PK Anda aku itu. Anda bukan ilmiah namanya. Anda memaksa. Loh, bukan. Di sini. Beta data Anda ini. File 7 nih. Oke. Nih. Oke. Iredsoft. File CH01.
Coba baca CH03, CH07, CH09. Baca di depannya. CH17. Baca di depan. Baca di depan. Apa ini metadata? Itu dari mana saya tanya? Saya tanya dulu, kenapa Anda pakai iRedShop? Itu tahu. Itu dari mana? Jawab dulu itu. Saya mau Untuk apa pakai itu? Saya jelaskan ini. Untuk apa? Jawab dulu. Ini ilmiah loh. Ini metadata loh, metadata loh. Saya jelaskan ya. Ya. Ini file-file ini berasal dari flash disk. Jika flash disk itu dibawa ke lab digital forensik, ini loh flash disknya. Oke, minta tolong diperiksa. Kemudian file itu kita lakukan pemeriksaan. Kemudian di dalam pemeriksaan itu ada namanya pemeriksaan metadata. File itu menyimpan metadata. File itu adanya di flash disk. Begitu kita baca, ternyata ada beberapa file pakai iRedSoft, ada beberapa file tadi kan udah disebutkan tidak pakai iRedSoft. Paham? Artinya yang membawa iRedSoft itu adalah file yang ada di flash disk. Yang bawa flash disk siapa saya tanya? Siapa? Penyidik. Penyidik. Oh, jadi penyidik yang pakai iRedSoft. Paham kan maksudnya? Nah, makanya saya tanya sekarang penyidik ya. Nah, sekarang Biar saya tanya besok ke Polda Metro Jaya. Ya, ya. Berarti iRedShop bukan Anda. Yang menggunakan iRedShop bukan Anda. Jawab dulu itu. Tadi kan dibilang dari penyidik flash disk. Ya. Kan butuh penjelasan kan? Iya. Oke. Berarti enggak usah belok-belok dulu. Berarti flash disk yang Anda gunakan sudah ada file video di mana metadatanya adalah Anda nggak baca. Nggak baca saya. 2 tahun saya menulis ini, bro. Di mana? Loh. Di Yamaguchi. Kok di Yamaguchi? Enggak di apa? Di Sriwijaya. Iya. Nah, Sekolah aja nggak jelas dulu. Ya terus jawab. oke. Tadi saya mau ngajak diskusi. Berarti gini. Sebelum melanjutkan ini, berarti di flash disk itu diterima dari penyidik yang sudah metadatanya ada iRedShop. Berarti bukan Anda gitu. Ini baca. Biar saya laporkan ke Propam, berarti bukan Anda. Silakan. Berarti iRedShop bukan Anda. Dengerin saya. Penyidik. Mau butuh penjelasan. Tadi loh jawaban tadi tuh. Itu. Iya, berarti penyidik. Anda ini kayaknya Tadi flash disk. Anda tuh ilmiah enggak sih? Enggak. Bingung. Sombong kali Anda ini. Kamu sok ilmiah Anda. Ilmiah itu butuh penjelasan. Iya, makanya tadi penjelasan Anda saya konfirmasi lagi. Berarti flash disk, metadatanya. Anda pernah jadi dosen kan? Ketika dosen itu. Janganlah bawa dosen. Oh iya. Saya juga dosen. Oke, sekarang saya tanya, balik lagi. Oke. Balik lagi. Flash disk Anda terima, Flash file disk. videonya dari penyidik. Di dalam itu file videonya Anda periksa metadata, sudah ada iRedShop dan Remake. Iya. Berarti penyidik. Tanya aja sama Biar saya, penyidik. oke, biar saya laporkan. Berarti penyidik ya. Iya, tanya aja. Silakan. Ya. Silakan. Karena itu file editor, multimedia, tidak boleh dipakai oleh ahli forensik. Kenapa nggak buka Itu penyidik. Oh, penyidik ya, dari Tanya aja penyidik. sama penyidik. Ayo. Oh. Kenapa waktu sidang PK dulu? Nah. Sidang PK Jessica Wongso kemarin Anda bilang itu software tertanam pada DVR View. Jangan bohong. Saya bilang itu sangat mungkin. Saya bilang. Kok sangat mungkin nggak ada itu? Ini Windows. Anda tahu itu Windows. Windows. Anda tahu. DVR View itu apa? Anda tahu itu Apa? bahasanya itu. OS-nya apa? OS-nya apa? Anda tahu OS-nya DVR apa? Apa? Saya mau tahu OS-nya. Linux. Belum tentu. Kok belum tentu? Ayo kita periksa. Periksa ya. Anda tahu Linux itu dari apa kernelnya? Apa kernel Linux itu? Udah, nggak usah ajar saya kernel OS Linux. Bisa apa? Oke ya, berarti udah Pi, gini, berarti data itu dari penyidik. Anda ilmiah kan? Iya, makanya saya tanya sekali lagi. Saya tanya juga. DVR Saya kok. nggak masalah. Oke, berarti Saya itu jelaskan. datanya Anda dari paham nggak? Anda paham nggak? iRedShop, dari penyidik. Iya. Oke, itu aja. Silakan. Saya akan laporkan Anda. Berarti penyidik ya. Anda menyalahkan penyidik. Siapa yang bilang menyalahkan? Loh, kan dia bilang tadi flash disk dari penyidik iRedShop. Anda akui itu tertanam dalam DVR View. Enggak, itu ada di file flash disk. Anda yang menyalahkan, Anda memang suka menyalahkan. Kok menyalahkan orang? Anda memanipulasi mulutmu. Parah kau. Rekamannya menyebutkan Anda menyalahkan, itu nggak bagus. Kok nggak bagus loh? Iya, nggak bagus. Maksudmu apa nggak bagus? Iya,
Kan ilmiah, saya jelaskan ilmiah. Iya, ilmiahnya mana kau pakai? Jangan dekat kau. Juga udah saya buat itu ilmiahnya. Iya kan itu. Bau, woy, bau. Iya, kan bahasanya. Loh, bukan. Ibu. Iretsoft. Iya. Remake kau pakai. Untuk Iya. kau kabur-kaburkan. Tahu nggak kau? Utilitasnya tahu? Anda tahu itu? Utilitasnya tahu? Itu untuk apa? Saya tanya. Kan Mengubah dimensi frame, laju frame, Iya, codec. yang mengubah Iretsoft. yang menampilkan display aspek ratio jadi 1:1 siapa di persidangan yang pakai YouTube 3 kali distorsi Karena nggak kau kasih. saya kasih di tempat persidangan Siapa yang ngasih? kita konfrontasi di September 2016 Itu karena nggak dikasih. saya bilang Ya saya harus periksa. Perlu waktu lama. Padahal sudah berapa bulan sama kau. Anda ambil di jaksa penuntut Sudah kau akui. silakan Iretsoft. majelis hakim Anda nggak bilang nggak mau Iretsoft kau yang pakai. Anda bilang Kau yang pakai. Anda bilang sendiri nggak bisa periksa karena lama Memanipulasi kau Anda itu kabur-kaburkan. itu kan manipulasi malu coba dicek di YouTube cek di YouTube Ini mesin, woy. cek di Udah, YouTube udah. bagaimana cek di YouTube Udah. Anda memanipulasi YouTube 3 kali distorsi Anda tampilkan di persidangan kemudian saya bilang silakan ambil Gini. itu butuh Sekarang gini. lama. Berarti bohong, Anda nggak bisa berarti Anda sangkal Anda menggunakan Iretsoft. Pak Prabowo Subianto, ini ahli penipu forensik rekayasa Polri, bekerja sama dengan Tito Karnavian. Makanya kau dikasih hadiah posisi ini. nggak ada itu fitnah. Oke, kita tunjukkan. Saya akan laporkan. Saya sudah sampaikan ini ke Asli. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan ini ke Prabowo Subianto. Kenapa kau pakai Iretsoft? Siapa yang pakai? Jawab. Itu metadata Anda bohong. Anda itu Siapa yang pakai berarti kenapa ada di metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham-paham dijelasin. Dan, Iretsoft kalau dipakai baru tertanam di metadatanya. Kamu udah paten lu. Parah. Kamu punya paten ya? Kamu punya paten ya? Oh, paten ya? Iya. Laporkan ke presiden. Parah kau. Ahli forensik penipu kau. Sekarang kau sangkal kau menggunakan Iretsoft, remake. Saya akan datang lagi. Parah. Anak orang di penjara 20 tahun hanya kau pakai Iretsoft. Ahli rekayasa kau. Nggak mengakui dia ya. Iretsoft dia pakai dan dia bilang itu sudah berasal dari flash disk oleh penyidik. Jadi dia seolah-olah menyalahkan penyidik ya yang sudah menggunakan Iretsoft dan Freemake. Jadi dia mau lepas tangan, cuci tangan bahwa dia telah menggunakan software editor, multimedia editor yang bisa mengotak-atik ukuran frame, dimensi frame, ya, laju frame dan kodek. Itulah si penipu itu. Sekarang dikasih hadiah sebagai Direktur Pengelolaan Administrasi dan Informasi. Ya. Bang, itu bukunya nggak dikasih ke dia, Bang? Untuk apa? Belilah. Ya. Suruh beli. Yang pasti sumber saya tadi sudah saya tunjukkan, dia nggak bisa berkelit di metadata. Di metadata di BAP mereka. Di BAP dia ini. Sumbernya adalah BAP, berita acara pemeriksaan ahli. Namanya Muhammad Nur Al-Azhar, si penipu. Si penipu, si perekayasa yang menyebabkan 20 tahun Jessica di penjara. Dipidana ya 20 tahun, 8 tahun di penjara, 4 bulan di sel tikus. Siapa yang nyuruh dia? Nggak mungkin dia capek-capek pakai multimedia editor Iretsoft. Ya pasti disuruh Krisnamurti dan Muhammad si Tito Karnavian. Makanya dia dikasih hadiah di sini sebagai direktur. Di saat menterinya Tito Karnavian. Ya, di saat menterinya Tito Karnavian. Tapi tenang saudara. Ya, ini buku sudah saya serahkan kepada Prabowo Subianto. Nanti akan diteliti oleh ahli forensik di Mabes TNI. Kalau di Mabes Polri sama aja penipunya kayak dia. Ya, Muhammad Nur Al-Azhar. Ya, oleh karena itu, saudara, ya inilah bentuk bagaimana polisi-polisi busuk disebarkan ke kementerian-kementerian. Katanya ada 4.000 polisi. Salah satunya si Muhammad Nur Al-Azhar ini. Ya, yang menyangkal bahwa dia telah menggunakan Iretsoft dan Freemake. Seolah-olah itu berasal dari flash disk yang diserahkan ke dia oleh penyidik. Berarti dia mau cuci tangan. Ya, menuduh penyidik itu yang melakukan manipulasi itu pakai software gratisan, multimedia editor.
iRedShop dan Freemake. Mungkin nggak penyidiknya tahu soal software. Ya nggak ada, itu dia itu yang megang itu. Ya, mana ada penyidik tahu itu masalah kayak gitu-gitu. Dia itu. Dengan percaya diri Ya. dapat TV. Saya akan laporkan kau Muhammad Nur Al-Azhar ya ke Mabes Polri. Tunggu aja kalau Kapolri ganti. Sehari Kapolri ganti langsung saya laporkan kau. Enak kali kau. Tadi mau Ya, diajak hanya ke- demi jabatanmu kau rekayasa anak manusia. Ya, terkutuklah kau, kena karma nanti putrimu seperti itu. Tadi mau diajak ke ruangannya gimana itu Bang? Untuk apa saya ke ruangannya? Ini ruangan umum ini. Kalau dia benar, kenapa kalian diusir? Ya, iRedShop Muhammad Nur Al-Azhar, ini akan menjadi mimpi burukmu. Kau akan disel tikus sama seperti Jessica. Jangan kau salahkan penyidik ya. Kau salahkan penyidik yang menggunakan iRedShop, padahal pada sidang PK Jessica Wongso Agustus atau November 2024 tahun lalu, dia bilang ke hakim, bilang apa? 15 September ya. 22 Dia bilang apa? iRedShop itu software tertanam di VRTelView. Tadi dia sangkal. minta dasar sama Dia sangkal. Ya, dia sangkal. Dia menipu lagi di depan hakim. Ya. Menipu di depan hakim, memberikan kesaksian palsu supaya dipenjara Jessica. Kalau saya nggak teriak, nggak mungkin Jessica itu bebas bersyarat sekarang. Masih di penjara. Ya. Muhammad Nur Al-Azhar saya akan datang lagi, dan kita media massa akan lebih besar untuk mengusir dia. Nggak layak si penipu ini menjabat jadi pejabat publik, dibayar oleh gaji kita. Si penipu ini, si perekayasa ini. Ada pertanyaan? Jadi tadi nggak minat Bang ke dalam ruangannya, kenapa? Ya cukup sampai di situ, dia maunya kan. Ngobrol apa? Nah, nanti face to face, ajak deal nanti kan. Makanya harus harus ada. Oh, mau diajak deal gitu. Ya, bisa jadi dengan cara apapun. Ya, setelah ini kita bisa ke Mendagri, si Tito Karnavian kita datangi. Ya, Tito, kau adalah jenderal paling barbar, brutal, biadab, yang merekayasa anak manusia. Kau suruh si Muhammad Nur Al-Azhar untuk mengabur-ngaburkan pakai iRedShop, software gratisan, multimedia editor yang bisa memperkecil ukuran frame sehingga ketika diperbesar jadi kabur, terus diedit seolah-olah Jessica yang memasukkan cyanida, seolah-olah Jessica yang menaruh sedotan di atas di dalam gelas, padahal itu hasil pengaburan pakai iRedShop dan Freemake. Ini bukti bahwa di Republik ini kita dikuasai oleh mafia, manusia munafik, pengecut, ya, tukang tipu kayak Muhammad Nur Al-Azhar ini ditempatkan sebagai direktur. Nggak tahu malu dia dengan anak buahnya tadi. Kita ribut-ribut. Penipu kau, Muhammad Nur Al-Azhar. Kau menyalahkan penyidik, laporkan kau. Ya, kau bilang berasal dari flash disk ya. Hati-hati kau. Kau lihat, ya, saya datang lagi Muhammad Nur Al-Azhar. Saya akan bawa YouTuber lebih banyak lagi. Oke pemirsa, gitu dulu. Ya, sekian. Bahwa hari ini dia menyangkal, katanya penyidik yang memberikan flash disk dan isinya file video yang metadatanya sudah punya. Di dalamnya tercatat iRedShop. Bohong itu. Mana tahu apa-apa itu penyidik itu. Dikasih, diambil di VR ya, diserahkan sama dia. Dia olah pakai iRedShop, makanya tercatat di metadatanya ada iRedShop. Ya, dia kira tidak ada yang berani men-challenge dia. Ya, ternyata ketangkap basah si penipu ini. Ya, polisi bajingan kayak Muhammad Nur Al-Azhar ini, Pak Prabowo Subianto, nggak layak lah Pak. Pak, pecat, pidanakan, Nusa Kambangan kan Pak. Baru rakyat bisa maju. Sampai jumpa di tempat lain. Oke, bye-bye. Racikan Berita 1.